Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Inspirasari, pengajar di Akademi Farmasi RC Pontianak. Melanjutkan pertemuan kuliah kimia organik kita minggu lalu, kita akan membahas tentang sifat fisika kimia alkohol dan eter. Kita lanjutkan materi kita dengan membahas sifat fisika kimia alkohol dan eter. Nah, alkohol dan eter ini kan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nah, karena memang eter dan alkohol ini memang kita sering jumpai sehari-hari. Misalnya eter ya, di eter biasa digunakan sebagai anestetik. Kemudian etanol, alkohol ya, itu biasanya terkandung dalam sebagai pelarut dalam obat, terkandung dalam minuman beralkohol, terkandung dalam kosmetik yang memerlukan alkohol atau etanol atau metanol sebagai pelarutnya. Kemudian isopropil alkohol ya atau 2-propanol itu biasa digunakan sebagai senyawa yang digunakan untuk membunuh kuman atau sifatnya adalah bakteriosida ya, atau bakterisid ya. Kemudian metanol, alkohol itu juga digunakan sebagai bahan bakar dan pelarut organik ya. Biasanya di laboratorium mahasiswa pada saat praktikum sering sekali menggunakan terutama etanol dan metanol sebagai pelarut. Nah, juga biasanya digunakan pada proses ekstraksi. Di laboratorium juga, kemudian di industri, semua senyawa ini ya, alkohol maupun eter itu selain digunakan sebagai pelarut juga biasanya digunakan sebagai reagen. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas masing-masing sifat fisika kimia baik alkohol maupun eter. Nah, ini adalah gugus fungsional dari alkohol. Ya, gugus fungsionalnya adalah gugus hidroksil, yaitu OH, di mana rumus umum dari alkohol adalah ROH, atau kalau dituliskan itu CnH2n plus 1OH, atau sama-sama saja kalau kita tulis menjadi ROH. Nah, R itu bisa sebagai alifatik maupun aromatik ya. Nah, contohnya di sini ada metanol CH3OH. Di situ juga ada etanol CH2 CH3OH atau C2H5OH atau etil alkohol. Nah, di pembuatannya dari alkana, yaitu alkana suku rendah ya, metana dan etana, di mana satu atom hidrogen yang dilepaskan itu digantikan dengan gugus gugus lainnya, yaitu gugus hidroksil, sehingga terbentuklah senyawa alkohol. Nah, alkohol ini bisa berupa siklik atau asiklik ya, dapat mengandung ikatan rangkap, bisa juga mengandung satu atom halogen ataupun mengandung gugus hidroksil lainnya. Jadi bukan hanya mengandung satu gugus hidroksil. Nah, untuk penggolongan atau pengelompokan alkohol itu dapat dibagi menjadi alkohol primer, sekunder maupun tersier. Nah, kita lihat di slide berikutnya ini ya. Nah, jika gugus hidroksil dibuka secara langsung dengan cincin aromatis, itu contohnya pada fenol ya. Contohnya pada fenol akan terbentuk senyawa fenol. Jadi senyawa aromatis di mana gugus hidroksilnya langsung terikat pada cincin aromatis sehingga akan membentuk senyawa fenol. Gambar sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari alkohol. Ada propanol. Tadi ada metanol, etanol, ini ada propanol. Kemudian ada isopropanol atau 2-propanol ya, atau 2-propanol. Kemudian karena dilihat ininya ya, gugus hidroksilnya berada pada atom C keberapa. Kemudian ada juga terbutanol. Nah, itulah penggolongan dari alkohol primer, sekunder maupun tersier. Jika alkohol itu berada pada C pertama, itu dinyatakan sebagai alkohol primer. Nah, kalau dia terikat pada C yang mengikat 2 atom C lainnya, berarti dia termasuk pada alkohol sekunder. Jika dia terikat pada C yang mengikat 3 atom C lainnya, seperti pada 2-metil-2-propanol, maka dia dinamakan sebagai alkohol tersier. Jadi tergantung pada dia terikat pada C yang mengikat berapa atom C lainnya, gitu ya. Saya ulangi, jadi untuk alkohol primer itu gugus hidroksil terikat pada atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Kalau alkohol sekunder,
gugus hidroksil OH itu terikat pada atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Sementara alkohol tersier itu di mana gugus hidroksil terikat pada atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Penggolongan alkohol berdasarkan pada gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon dengan hibridisasi sp3, sedangkan OH yang terikat pada karbon terhibridisasi sp2 disebut sebagai senyawa enol. Karena kalau dia terikat pada suatu senyawa dengan ikatan rangkap, maka namanya tak rangkap dua ya, hibridisasi sp2 berarti rangkap dua, namanya menjadi enol, suatu senyawa enol. Nah, untuk alkohol sendiri tadi ya terhibridisasi sp3, terhibridisasi sp3 di mana dua orbital sp3 dari atom oksigen itu terikat pada atom lainnya. Kemudian kita masuk pada sifat fisika dari alkohol. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul-molekulnya, sehingga titik didih alkohol akan lebih tinggi daripada titik didih alkil halida atau eter dengan bobot molekul yang sama, dengan MR yang sama ya. Dia dapat memiliki titik didih yang lebih tinggi dikarenakan kemampuan alkohol untuk membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Nah, seperti yang dicontohkan pada gambar, di mana ikatan hidrogen antar molekul etanol itu dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga akan menghasilkan titik didih yang lebih tinggi. Kemudian di metil ether, di bawahnya itu senyawa ether itu tidak memungkinkan untuk dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Tidak memungkinkan untuk terbentuknya ikatan hidrogen antar molekul. Itu yang menyebabkan titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Kemudian karena kemampuan membentuk ikatan hidrogen tadi antar molekulnya ini, maka kelarutan alkohol dibandingkan dengan alkil halida yang sebanding juga lebih besar, sehingga alkohol berbobot molekul rendah itu larut dalam air, sementara alkil halida padanannya yang juga memiliki BM yang sama itu tidak larut dalam air, sehingga kemampuan melarutnya dalam air juga lebih tinggi dibandingkan dengan alkil halida padanannya. Kenapa ya? Balik lagi karena kelarutan dalam air ini disebabkan oleh ikatan hidrogen antar molekul alkohol dan antara molekul alkohol dengan air, sehingga memungkinkan untuk adanya kelarutan atau memungkinkan kelarutan alkohol atau senyawa alkohol ini di dalam air. Alkohol ya dengan rumus ROH memiliki bagian yang hidrofob atau tidak suka air, hidrofob itu tidak suka air, dan bagian hidrofil yaitu gugus hidroksilnya sendiri yang menyukai air atau itu karena adanya gugus hidroksil itu yang dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul alkohol dengan molekul alkohol dan air, hingga alkohol sendiri itu memiliki dua bagian, yaitu bagian hidrofob yaitu pada air, dan bagian yang hidrofil atau pada gugus hidroksilnya. Bagian hidrokarbon dari suatu alkohol ya, karena R itu kan hidrokarbon ya, terdiri dari atom C dan H pada umumnya itu bisa siklik bisa asiklik ya. Itulah yang bersifat hidrofob atau tidak terlarut dalam air atau menolak molekul-molekul air. Nah, sehingga semakin panjang R atau semakin panjang rantai hidrokarbonnya yang terikat pada gugus hidroksil, maka kelarutan alkohol dalam air akan semakin menurun. Oleh karena itu, kelarutan metanol dalam air itu akan lebih besar dibandingkan dengan kelarutan misalnya heksanol dalam air, butanol dalam air. Nah, karena tadi
semakin panjang R, berarti semakin panjang rantai hidrokarbon yang terikat pada gugus hidroksil, maka semakin rendah kelarutannya dalam air. Bila rantai hidrokarbon cukup panjang, maka sifat hidrofobiknya akan dapat mengalahkan sifat hidrofilnya. Oke, semakin panjang rantai karbon, semakin panjang R yang terikat pada gugus hidroksil akan menyebabkan kalahnya sifat hidrofil dari senyawa-senyawa alkohol, ya, senyawa-senyawa alkohol. Nah, dapat dikatakan bahwa alkohol berkarbon 3, 1 dan 2 propanol itu bercampur atau dapat bercampur atau miscible dengan air. Nah, peningkatan kelarutan itu sebanding dengan bertambahnya gugus hidroksil. Nah, ini kebalikan yang tadi, karena kita ketahui sendiri dalam alkohol itu kan ada sisi hidrofob, ada sisi hidrofil. Jika gugus hidroksil semakin banyak terikat, karena pada alkohol itu bisa senyawanya bisa terdiri dari satu atau lebih gugus hidroksil. Nah, jika semakin banyak gugus hidroksil terikat pada senyawa alkohol, maka apa yang terjadi akan menyebabkan peningkatan kelarutan dalam air, akan menyebabkan peningkatan kelarutan dalam air. Jadi semakin banyak gugus hidroksilnya, maka kelarutannya akan semakin tinggi. Semakin panjang rantai karbonnya, maka kelarutannya akan semakin rendah. Nah, itu adalah sifat fisika alkohol dilihat dari dilihat dari strukturnya, dilihat dari gugus keberadaan hidrokarbon dan gugus hidroksil pada senyawa alkohol. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan percabangan? Bagaimana dengan percabangan seperti yang kita bahas sebelumnya ya pada alkana, alkena, alkuna. Percabangan akan meningkatkan kelarutan di dalam air. Percabangan akan meningkatkan kelarutan di dalam air. Nah, contohnya ya, meskipun satu butanol hanya sedikit larut, tapi terbutil alkohol dapat bercampur dengan air. Ini kenapa? Karena lebih kompak dan kurang hidrofobnya gugus terbutil dibandingkan dengan gas normal butil atau N-butil. Semakin banyaknya gugus hidrofil, maka sifat hidrofiliknya akan semakin tinggi. Nah, ini kita lanjut ke ether ya, kita lanjut pada ether. Ether sendiri merupakan senyawa organik yang menyerupai air, di mana gugus alkil pada ether itu menggantikan 2 atom H pada air, menggantikan 2 atom H pada air. Nah, dapat kita lihat di situ ya, dilambangkan dengan ROR aksen. Oke, ORO aksen, di mana 2 atom H yang terikat dengan oksigen ya, itu digantikan oleh suatu gugus alkil. Ether itu dikenal dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi misalnya dietil ether itu biasanya digunakan sebagai anestetik. Nah, rumus umum dari ether CnH2n+1O CmH2m+1, atau dapat kita lambangkan dengan ROR aksen. Nah, ether sendiri relatif kurang reaktif terhadap berbagai macam reagen ya, sehingga ether seringkali digunakan sebagai pelarut dalam reaksi-reaksi organik. Jadi lebih banyak digunakan sebagai pelarut ketimbang sebagai reagen, karena tadi dikatakan di awal bahwa alkohol, ether itu selain digunakan sebagai pelarut juga dapat digunakan sebagai reagen. Tetapi khusus untuk ether dia memang kebanyakan penggunaannya adalah sebagai pelarut. Nah, kita masuk pada sifat fisika ether. Ether ROR aksen tidak mempunyai atom hidrogen yang terikat pada oksigen. Nah, sehingga ether tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Seperti yang kita gambarkan di awal tadi, perbandingan antara alkohol dan ether. Kalau alkohol
Karena oksigen mengikat pada gugus hidroksil itu kan atom oksigen mengikat hidrogen sehingga memungkinkan untuk membentuk ikatan hidrogen antar molekul alkohol dan antar molekul alkohol dan air. Sementara pada ether kan tidak ada atom hidrogen yang terikat pada oksigen sehingga tidak memungkinkan terjadi pembentukan ikatan hidrogen antar molekul ether. Tidak memungkinkan terjadi pembentukan ikatan hidrogen antar molekul ether. Tetapi ether dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, dengan alkohol, atau dengan fenol seperti yang digambarkan pada gambar. Di situ ada ikatan hidrogen yang terbentuk antara alkohol dan ether. Itu sama halnya dengan air atau dengan fenol. Ya. Karena oksigen pada ether itu dapat membentuk ikatan dengan atom hidrogen ya yang terikat pada alkohol, air maupun fenol. Nah, karena kemampuannya ini, maka kelarutan diethil ether dan 1-butanol itu dinyatakan sebanding. Nah, di mana keduanya sama-sama memiliki atau mengandung 4 karbon. Peningkatan kelarutan dari ether itu sebanding dengan bertambahnya gugus hidroksil dalam senyawa, sama seperti pada alkohol. Jika terdapat gugus hidroksil dalam senyawa artinya terikat pada ether, maka sifat hidrofiliknya akan semakin meningkat. Jadi bisa dikatakan sebagai semakin banyak gugus hidroksil maka kelarutannya akan semakin tinggi ya, kelarutannya akan semakin tinggi. Otomatis kelarutannya dalam air. Karena tadi semakin banyak gugus hidroksil memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen antara senyawa ether dengan molekul air. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sifat fisika kimia dari dari alkohol dan ether, Jadi untuk reaksi identifikasi terhadap senyawa hidrokarbon nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya setelah saya menjelaskan minggu depan itu tentang sifat fisika kimia senyawa aldehid dan keton. Oke, sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Dina Yusvitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.